Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dimanapun kita bisa mendengarkan siaran ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Kita akan sambut dengan lagu pujian. Ya, kita nyanyikan dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidupku, kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah, tak akan goyah selamanya. Terima kasih Tuhan. Inilah kekuatan dalam kehidupan kami. Kalau Engkau hadir dalam setiap langkah kehidupan kami, mengurapi kami, membimbing kami, menyertai kami sampai pada kesudahannya Tuhan. Engkau selalu setia dalam janji-janjimu, Engkau setia dalam firman-Mu, Engkau setia dalam segala hal, bahkan selalu memberikan panjang sabar kemurahan dalam kehidupan kami. Itulah yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah ini. Engkau yang urapi para pelayan-Mu, Engkau urapi juga semua peralatan yang kami pakai, semua untuk guna kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kuasa-kuasa jahat yang mau mengganggu hati pikiran kami,
Kami mau tolak, kami mau istighfar dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah biskupnya pergi dari tempat ini. Roh Allah saja yang berhadirat di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita lanjutkan pujian selanjutnya. Mari kita nyanyikan Karena Dia Hidup. Tuhan sudah memberikan anaknya. Tuhan sudah memberikan anaknya untuk mendamaikan dirinya dengan manusia yang berdosa oleh kuasa kematian kebangkitannya. Karena dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan jika Yesus tidak dibangkitkan. Ku tak mengalami keubahan, bahkan hidup yang sucikan agar dapat mencapai kesempurnaan. Karena dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Baik, 3. Sebab dia hidup, maut tak berkuasa. Jikalau nanti tiba saatnya hari Tuhan telah dinyatakan, ku akan terangkat dalam kemuliaan. Karena dia hidup, ku berpengharapan menghadapi masa depan. Tiada takut oleh sebab kenyataan kuasa kematian ditaklukkan. Haleluya. Ada satu pengharapan yang indah karena memang dia pernah mati, tetapi setelah mati dia dibangkitkan. Itulah ada suatu pengharapan bagi kita orang-orang percaya. Suatu saat kita juga bisa mati, tetapi maut tidak menguasai. Yang menguasai adalah kehidupan. Inilah yang harus kita terus tanamkan dalam hati kita, bahwa ada pengharapan yang indah bersama Tuhan. Karena dia telah buktikan, dia telah bangkit dari antara orang mati. Semua kemustahilan sudah Tuhan buat menjadi suatu yang pasti dalam namanya. Haleluya. Kita akan lanjutkan pujian Ku Tahu Siapa Yang Pimpin. Kita sama-sama bangkit diri. Ya. Ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semua
Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang panjang dalam hidupku. Ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Ku tahu siapa yang mimpin, ku tahu siapa yang pimpin hari depan hidupku. Semuanya oleh Tuhan telah diatur sempurna, menghadapi gelombang sepanjang jalan hidupku. Ku berharap pada Tuhan, ku serahkan semua. Ya, kita punya Juru Selamat yang juga adalah pemimpin atas kehidupan kita. Walaupun dalam gelombang masalah apapun yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa kalau Tuhan memimpin, Tuhan juga menyertai kehidupan kita sampai benar-benar Dia akan memberikan kepada kita masa depan yang baik, penuh cerah, penuh kecerahan dalam masa depan kita dan penuh keceriaan. Haleluya, kita akan dalam firman Tuhan. Kita sambut dengan lagu pujian, Bila Aku Merenungkan, Ku Cinta Kau. Bila aku merenungkan perjalanan kehidupanku, ku selalu merasakan, Kau besertaku. Apa yang patut kuucapkan, sebagai terima kasih. Hanya kata sederhana, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku ingin Kau, kasih-Mu menyertai. Setiap malam aku datang, bersimpuh di bawah kaki-Mu. Dalam doa ku bisikkan kepadamu, ku cinta Kau Yesus, ku cinta Kau. Ku cinta Kau, ku butuh Kau, Tuhan segenap hatiku. Di jalanku, ku ingin Kau, kasih-Mu menyertaiku. Jangan ada hal yang dapat, jangan ada hal yang dapat memisahkan aku dari-Mu, karena tiada mungkin ku hidup tanpa-Mu.
Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu memang besar atas kehidupan kami. Biarlah kami juga akan menyatakan kasih kami atas diri-Mu. Karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami, telah menyerahkan nyawa-Mu bagi kami untuk menebus segala kehidupan kami. Dan atas kehidupan-Mu Tuhan, kami menjadi hidup Tuhan pada sampai saat ini Tuhan. Bahkan kehidupan-Mu Tuhan telah menghidupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman yang akan kami dengar menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, jawaban atas kehidupan kami, menolong kami, mengubahkan kami, memimpin kami, kehidupan menjadi kehidupan yang baru, bahkan menyempurnakan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Ya, salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan siaran ini, baik mungkin siapapun juga ya, termasuk kaum muda dimanapun kita bisa mendengarkan ibadah ini. Kita akan buka kitab kita akan buka dari Amsal 4 ayat 5 sampai yang ke-8. Amsal 4 ayat yang ke-5 sampai yang ke-8. Ya. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Ya, kita melihat di ayat yang kelima, memang hikmat dan pengertian juga pengetahuan yang didapatkan setiap anak-anak Tuhan adalah karena diberi oleh Tuhan. Perolehlah hikmat dan pengertian. Nah, jadi bagaimana cara kita mendapatkan hikmat? Ya, karena hikmat ini hanya hasil dari pemberian Tuhan kepada kita. Dia adalah sang hikmat. Sang hikmat. Dia akan memberikan hikmat bagi siapa saja yang membutuhkannya. Ya, jadi hikmat dan pengertian ini suatu hal yang sangat penting bagi kita menjalankan kehidupan di dunia ini. Ya, jadi hikmat inilah yang memberikan kita, yang menentukan langkah-langkah kehidupan kita. Ya, jadi di mana kita dapat memperoleh hikmat dan pengertian. Ya, jadi hikmat dan pengertian ini hanya dikaruniakan. Nah, kita hanya mendapat hikmat daripada Tuhan. Seperti Yohanes ketika berada di Pulau Patmos dengan sangat merindukan firman Tuhan, di mana ada gulungan kitab yang tertutup, tapi karena Yohanes menangis dengan amat sedihnya untuk melihat apa yang ada dalam kitab itu. Nah, kitab itu adalah kitab hikmat, wahyu. Nah, kita yang anak-anak muda, kita harus punya hikmat. Jangan menjadi orang yang tidak berhikmat. Kalau dikatakan dalam Amsal, kalau tidak berhikmat, ya menjadi orang yang bodoh. Orang bodoh itu orang yang tidak berhikmat. Dan orang hikmat adalah orang yang berpengertian. Dan orang yang berpengertian terlebih dahulu dia mendapat pengetahuan yang benar. Matius 11 ayat yang ke-25. Matius 11 ayat yang ke-25. Ya, Matius 11 ayat yang ke-25. Ya. Kita lihat pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil." Nah, memang
hikmat atau kebijaksanaan di dunia lain daripada kebijaksanaan surga. Karena dikatakan di sini bahkan orang bijak dan orang pandai disembunyikan. Ya, Tuhan menyembunyikan hikmat ini bagi orang pandai dan orang yang berhikmat, orang yang bijak menurut anggapan orang dunia. Ya, jadi tidak semua bisa menerima hikmat. Yang bisa menerima hikmat adalah orang yang dikaruniakan. Dan orang yang dikaruniakan adalah di sini dikatakan kepada orang kecil saja. Pada orang kecil. Jadi di sini merasa dirinya kecil. Ya, kalau kita mendengar kerajaan surga itu pintunya sangat sempit. Ya. Kita mendengar kalau kerajaan itu, pintu kerajaan surga itu pintunya sangat kecil atau sempit. Nah, kalau orang-orang yang merasa dirinya besar, ya tidak bisa masuk karena begitu kecil, begitu sempit jalan menuju keselamatan. Nah, begitu sempitnya, karena begitu sempitnya kita harus merasa diri kita kecil. Ya, merasa diri kita kecil. Inilah orang-orang yang akan dikaruniakan hikmat. Ya. Tapi kita lihat di sini memang apa sih suatu halangan hikmat dari sorga? Ya, suatu halangan untuk orang bisa menerima hikmat dari sorga. Ya, salah satu halangan untuk kita bisa menerima hikmat sorga ini adalah akal pikiran manusia. Ya, kita lihat di sini semuanya itu disembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Bagi orang bijak dan orang pandai. Ya, jadi di sini bukan artinya kita tidak boleh kita sekolah, bukan artinya kita tidak boleh menimba ilmu setinggi-tingginya, tapi memang dikatakan dalam Alkitab memang orang pandai dan orang bijak, orang yang bijak menurut dunia ini memang pada kenyataannya mereka adalah orang-orang yang menggunakan akal pikiran, dan kita sudah mendengar banyak ilmuwan mereka bisa mendapatkan hikmat dunia, tetapi tidak mendapatkan hikmat dari surga. Bahkan orang-orang yang pintar, jenius, kadang mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Kadang-kadang mereka tidak mengakui adanya Tuhan karena kepintarannya bisa menciptakan, bisa menjadikan sesuatu tanpa kehendak daripada Tuhan atau tidak meminta daripada Tuhan. Mereka bisa menciptakan ini dan itu, ya. Tapi tidak semuanya, memang ada beberapa saja. Ada beberapa bisa menciptakan ini dan itu, tapi hikmat surga tidak ada dalam diri mereka. Hikmat surga tidak ada di dalam diri mereka karena akal pikiran mereka. Nah, ini salah satu halangan yang terbesar, ya, untuk mereka bisa mengenal hikmat daripada Tuhan. Ya. 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang keempat. 2 Korintus 4 Korintus 4 ayat 1 sampai yang keempat. Nah, jadi kita juga beribadah, ya, jangan gunakan hikmat dunia dengan cara dunia. Bagaimana menarik jiwa-jiwa supaya jiwa-jiwa bisa mengenal Tuhan. Ya, kadang-kali kita menggunakan hikmat dunia. Nah, menggunakan hikmat dunia seperti kita cerdik, tetapi itu sebenarnya bukan kecerdikan, bukan kebijaksanaan daripada Tuhan, itu kelicikan. Jadi kecerdikan dengan kelicikan, kalau kelicikan itu lebih cenderung kepada hal yang tidak baik, ya. Karena kita mengatasnamakan Tuhan dengan kelicikan kita, ya, dengan cara-cara dunia, terutama anak kaum muda. Anak kaum muda kadang-kadang
Ya bagaimana menarik jiwa? Ya dengan menggunakan cara-caranya sendiri. Karena mungkin tidak lagi zamannya. Karena tidak lagi zamannya, ya seperti itu banyaknya suatu alasan pembenaran diri. Ya kita lihat di 2 Korintus 4 ayat 1 sampai yang keempat. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Nah, jadi hati-hati adik-adik, teman-teman semua. Segala sesuatu memang baik, tetapi tidak segala sesuatu itu benar. Karena banyak yang memalsukan firman Tuhan. Banyak yang memalsukan firman Tuhan, berlaku licik, ya. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, ya, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi kalau sudah kita tidak bisa mengerti akan firman Tuhan, hati-hati. Ini adalah satu tanda bahwa kita sudah dibutakan. Dibutakan, terang kita sudah tidak percaya lagi, ya. Ketika Tuhan ingin menyinari hidup kita dengan cahaya Injil. Nah, orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya Injil ini, mereka telah dibutakan oleh ilah zaman. Ilah zaman. Ya memang dari tahun ke tahun, dari abad ke abad, zaman semakin berbeda. Zaman semakin berbeda. Zaman sekarang berbeda dengan zaman saya waktu saya kecil. Sangat berbeda sekali. Ya, waktu dulu memang teknologi tidak semaju sekarang. Dulu mungkin ya zaman saya orang yang punya komputer itu sedikit. Kalau sekali punya komputer disebut ya orang berada. Apalagi handphone. Ya, apalagi handphone. Saya punya handphone itu waktu umur waktu STM kelas 3 lah, kelas 2, kelas 3. Nah, sekarang anak SD bahkan bayi pun sudah bisa memegang itu namanya gadget. Dan teknologi ini semakin maju. Nah, inilah zaman akhir, zaman teknologi. Kalau disebut sekarang itu zaman generasi Z. Generasi Z atau generasi S, saya lupa. Nah, itulah generasi akhir, ya, generasi bagaimana kalau dikatakan dalam bahasa Inggris, ilah zaman ini disebut juga God, tapi G hurufnya kecil. Kalau biasanya God itu hurufnya besar, G-nya huruf besar. Tapi di sini God, ilah yang diagungkan, kalau kita disebut ilah zaman ini, sesuatu yang kita terus dikendalikan itulah oleh zaman ini, ya, termasuk adalah handphone. Dan setiap saat dari waktu ke waktu ilah zaman ini semakin berkembang, ya, untuk mengubah cara berpikir anak-anak Tuhan. Nah, sehingga anak-anak Tuhan ini terikat oleh ilah zaman ini. Semakin bukan berhala lagi sekarang. Berhala yang dulu kita kenal adalah berhala patung. Berhalanya seperti berbentuk binatang atau berbentuk apapun juga yang mungkin disembah oleh orang. Tapi sekarang berhalanya itu sudah
berbeda lagi. Itu zaman ke zaman, dari waktu ke waktu sudah berubah. Ya. Kalang ilah zaman bagi anak-anak muda bisa disebut juga ini, ya, handphone. Ya, dari sinilah kita ya bisa terikat. Di sini kita bisa sibuk sendiri dengan banyak kesibukannya, kesukaannya, ya, banyak lagi kedukanya. Ketika baru memegang handphone, lihat status orang, lihat sesuatu yang dikerjakan oleh orang-orang, ada kesukaan timbul, ada makin sibuk dengan hal itu, ada juga makin berduka, ya, dengan perselisihannya, dengan segala iri hatinya. Wah, ketika lihat suatu keinginan, bahkan kesombongan, bahkan keegoisan. Nah, kita bisa banyak lihat dari hal-hal di dunia ini. Ya, jadilah zaman ini masuk melalui panca indera kita. Ya, jadi mata ini memang berpengaruh sekali. Saya kira, maaf saja mungkin orang-orang yang memang dalam keadaan buta, mereka tidak bisa menikmati apa yang dilihat oleh kita sekarang. Ya, tidak sebagian besar tidak bisa menikmati mereka. Ya, tapi kita yang menikmati lewat panca indera kita, dari mata bisa turun ke hati, dari pendengaran juga bisa turun ke hati, dari penciuman bisa turun ke hati, dari apa yang kita rasakan. Nah, jadi panca indera ini sumber dari input, ya, atau masukan atau informasi melalui pikiran kita. Nah, setelah dari pikiran kita, orang bisa mencerna. Kalau orang bijaksana, dia setelah memikirkan yang sesuatu informasi yang tidak baik, ya, nah dikendalikan oleh pikiran kita. Nah, jangan sampai masuk dalam hati kita. Ya. Nah, ada yang baik memang dari sesuatu yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasa, tetapi begitu banyak yang buruknya. Ya, begitu banyak juga yang buruknya. Kalau kita ingat peristiwa di Taman Eden, ketika Hawa itu melihat buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, walaupun itu hanya satu yang buruk dibandingkan semua yang baik. Ya, sebenarnya kita banyak diperhadapkan yang baik di sekitar kita. Tuhan memberikan yang baik di sekitar kita, tetapi manusia selalu ingin, ya, melihat yang tidak baik, selalu memperhatikan. Malah satu ini yang diperhatikan oleh Hawa. Ya, satu ini yang diperhatikan oleh Hawa, yaitu buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Begitu juga dosa. Sebenarnya di sekitar kita sudah Tuhan berikan yang baik, tapi manusia lebih memilih yang tidak baik. Nah, inilah ketika seseorang atau anak muda memilih yang tidak baik, hikmatnya akan mulai goncang. Kalau sudah Tuhan beri hikmat, jadi proses kita mendapat hikmat itu, pertama kita mendengar firman. Inilah informasi, data-data dari firman Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan setelah kita menerima, nah, ada pengetahuan di dalam firman. Setelah ada pengetahuan, ada pengertian dalam hati kita, dan terlaksanalah hikmat. Hikmat adalah kebijaksanaan bagaimana seorang bisa melakukan firman Tuhan. Ya, jadi setelah kita mengetahui, kita mengerti. Setelah kita mengerti, haruslah kita memiliki hikmat. Ya, hati yang
paham menimbang segala sesuatu, menimbang perkara. Jadi kita ingat seperti Hawa di Taman Eden. Ya, jadi karena rasa ingin tahunya Hawa ini begitu besar, dan inilah yang dilirik oleh Hawa. Dan begitu juga anak-anak muda. Sebenarnya begitu banyak yang baik Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Tetapi mengapa anak muda selalu mencari yang tidak baik? Dan karena memang buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini, atau dosa kita sebut saja, sangat menarik hati. Sangat menarik hati. Menyenangkan bagi hati. Nah, kita baca kembali di Amsal. Amsal 4 ayat yang ke-5. Ya, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian. Jadi setelah kita tahu akan firman, kita akan diberi pengetahuan. Nah, pengetahuan itu di kepala kita, di pikiran kita. Nah, setelah kita mengetahui, kita mengerti akan firman Tuhan. Nah, ini tingkatnya lebih tinggi lagi. Nah, setelah kita mengerti, ada pengertian dalam hati kita, barulah hikmat bisa memberikan pada kita jalan keluar. Mana-mana saja yang bisa kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan. Ya mungkin ya firman Tuhan semacam ini memang lebih dihindari dibandingkan yang lain. Lebih dihindari. Nah, kita lihat, perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa. Ya, jadi memang ketika seseorang itu sudah mulai tertarik kepada yang tidak baik dan banyak yang buruk, lebih tertarik kepada hal-hal yang demikian, pada keburukan, pada dosa, akhirnya dia melupakan firman Tuhan. Dan setelah lupa, akhirnya menyimpang. Ya, menyimpang dari firman Tuhan. Dan selanjutnya adalah meninggalkan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-6, janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihlah dia, maka engkau akan dijaganya. Jadi memang manusia itu sulit diatur. Manusia itu lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Anak-anak muda lebih mementingkan keinginannya sendiri. Dan banyak sekali ketika kita melakukan apa yang kita inginkan, tidak sesuai dengan firman Tuhan, disitulah banyak anak-anak Tuhan jatuh. Di dalam kejatuhan semacam itu, banyak sekali orang yang mulai menyimpang daripada firman Tuhan, meninggalkan firman Tuhan. Dan disinilah kita tidak boleh sebenarnya gegabah kepada adik-adik saya, kepada rekan-rekan semuanya. Ketika orang sudah mulai tidak lagi rindu akan firman Tuhan, nah disitulah mulai banyak kejatuhan akan menyertai kehidupan anak-anak muda. Ya banyak sekali. Jadi inilah yang bisa kita dengar sekarang, bagaimana hikmat itu harus ada dalam hidup kita. Ya, harus kita disertai oleh hikmat Tuhan. Jadi hikmat Tuhan ini yang akan menuntun kita pada langkah-langkah kehidupan, bukan langkah-langkah kematian. Nah, di sini janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya.
Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu. Mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Kita sudah mendengar, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Apa artinya takut akan Tuhan? Itu menghormati Tuhan dan selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Nah, saya lebih sederhanakan lagi. Jadi hikmat Tuhan artinya menghormati Tuhan, takut akan Tuhan. Intinya hikmat Tuhan adalah selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ada amin? Ya, selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita periksa kehidupan kita. Kalau kita bersekolah, kalau kita belajar atau kita bergaul semacam bergaul mungkin di tempat ini, apakah ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak? Kalau tidak menyenangkan hati Tuhan, lekaslah kita keluar dari pergaulan yang buruk itu. Itu lebih sederhana. Itu orang-orang yang berhikmat. Ya. Memang perkumpulan atau pergaulan ada yang bisa dipilih, ada yang tidak bisa dipilih. Seperti kita di kelas. Nah, kita tidak bisa memilih kelas. Oh, ini orang satu kelas biasanya berapa orang sih? 40 orang, ada yang kadang waktu di STM saya 32 orang. Nah, saya tidak bisa milih. Walaupun memang saya memilih sekolah situ, tapi tidak bisa memilih teman-teman saya. Nah, kita tidak bisa, wah saya karena pergaulan di kelas yang tidak baik, saya keluar di kelas. Nah, bukan itu. Nah, tapi kita ada pergaulan yang bisa kita pilih, ada memang Tuhan sudah tentukan di situ. Berbeda sekali. Kalau di kelas kita tidak bisa ditentukan, kita tidak bisa memilih. Nah, dipilih oleh guru kita. Ya, wali kelas dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah menyangkut pergaulan, perkumpulan, nah itu kita harus memilih mana yang baik, mana yang buruk. Juga di rumah, nah, kita tidak bisa memilih. Orang tua kita tidak bisa kita pilih. Kakak kita tidak bisa kita milihnya. Di pekerjaan juga, nah, kita tidak bisa milih. Wah, saya harus seruangan dengan orang-orang semau kita, tidak bisa kita milih. Nah, kita dibentuk di situ. Nah, kalau kita yang tidak bisa kita pilih, nah kita harus dibentuk di tempat itu. Tapi kalau kita bisa milih pergaulan, nah itu kita harus keluar. Kalau misalnya pergaulan tidak baik. Memilih pasangan juga, itu kita pilih. Ya, kita pilih. Mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan, mana yang tidak. Mana yang menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kita membiarkan diri kita terus mendukakan hati Tuhan, hikmat itu akan hilang. Yang ada adalah kepentingan diri sendiri, keinginan, hanya egois, hawa nafsu belaka. Ya. Nah, makanya disebut orang-orang bodoh yang semacam itu. Jadi kita harus menghormati Tuhan, selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Jadi apa sih hikmat Tuhan hari ini? Nah, kita memilih, ya kita bisa memisahkan suatu perkara. Mana kalau perkara ini kalau saya ambil menyenangkan hati Tuhan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Dari pekerjaan kita bisa memilih, ya pekerjaan. Ada pekerjaan baik, ada yang pekerjaan tidak baik. Ya, suatu tindakan juga. Mana kita pilih yang baik dan benar? Baru di jalan raya saja kita sudah harus berhikmat. Ya, saya di jalan raya sudah melanggar aturan. Nah, kalau orang yang tidak berhikmat,
dia terus melakukan. Nah, banyak sekali kalau sudah tidak melakukan yang benar dan baik, dia kan hati nuraninya akan terluka. Dan kalau diteruskan hati nuraninya bisa, ya hati nurani itu makin lama makin kecil suaranya. Jadi kita tidak lagi bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang benar, mana yang tidak benar. Ya, nah memisahkan juga suatu perasaan kita juga bisa memisahkan. Kalau orang berhikmat, jangan selalu bersungut-sungut. Ya, selalu bersungut-sungut. Nah, baiklah kita lebih banyak bersyukur. Lebih banyak bersyukur. Dari perkataan. Ya, mana yang menyenangkan hati Tuhan. Dari perasaan dulu tadi. Ya, bagaimana kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau saya ada rasa benci kepada seorang, jangan dilanjutkan. Kalau rasa benci itu timbul dalam hati kita, itu pasti mendukakan hati Tuhan. Dan lain sebagainya. Bagaimana kita memisahkan suatu perasaan, tindakan, ya, perkataan yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita lihat di sini, inilah ciri-ciri orang-orang yang memiliki masa depan yang indah adalah orang yang berhikmat. Katakan di sini, junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat. Ya, apabila engkau memeluknya. Ya. Dan juga ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Nah, jadi memang janji Tuhan ini akan digenapi bagi orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan, selalu berusaha menyenangkan hati Tuhan. Ya, inilah yang membuat kita bernilai tinggi di hadapan Tuhan. Ya, siapa di sini yang mau nilainya tinggi di hadapan Tuhan? Ya, nilai tinggi di hadapan Tuhan, benar-benar Tuhan selalu perhatikan. Ya, siapa di sini punya barang bernilai tinggi? Dengan barang yang tidak ada nilainya, mana yang lebih diperhatikan? Hah? Barang yang bernilai tinggi atau barang yang mahal pasti akan dirawat, dipelihara senantiasa. Dan hikmat ini akan menghindari kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan kaum muda yang hanya bergantung pada perasaan, pikiran, keinginan dalam diri sendiri tanpa didasarkan pada kebenaran firman Tuhan. Nah, jadilah anak-anak muda yang bijaksana di mana saja kita berada, dan anak muda yang bijaksana juga bisa menjadi berkat, menjadi terang, menjadi hikmat bagi semua orang. Baru saja dilihat, orang bisa melihat hikmat kita. Baru saja dilihat orang dari perkataan kita dinilai oleh orang-orang dunia sebagai orang yang berhikmat. Ya, kita nyanyikan, "Oh Tuhan, ku datang padamu." Ya, hati-hati. Nah, kita harus bisa memisahkan suatu perasaan. Mana yang bisa menyenangkan hati Tuhan, mana yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Datang padamu, ku bawa seluruh kehidupan, ku bawa seluruh kehidupan,
serahkan tubuh, jiwa dan roh, dikerjakan oleh kuasa pengajaran. Ku mau diubahkan Tuhan sebagai ciptaan baru, kudus dan berkenan. Ku tinggalkan semua perbuatanku yang lama. Ku mau jadi mempelaimu Tuhan. Oh Tuhan, ku datang padamu. Oh Tuhan, ku datang padamu. Ku bawa seluruh kehidupan, ku serahkan jiwa dan roh, dikerjakan oleh kuasa pengajaran. Ku mau diubahkan Tuhan bagai ciptaan baru, kudus dan berkenan. Tinggalkan semua perbuatanku yang lama. Ku mau jadi mempelaimu Tuhan. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan-Mu. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan. Oh Tuhan, beriku kemenangan, mengalahkan kedaginganku, agar hidupku dipimpin Roh-Mu, menyenangkan di pemandangan, menyenangkan di pemandangan, menyenangkan di pemandangan. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Berikanlah kami kemenangan ketika kami dipimpin oleh Roh-Mu. Inilah hikmat yang terbesar yang tidak bisa didapatkan oleh setiap orang. Itulah yang akan dialami pada orang-orang yang merasa dirinya kecil, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang selalu berharap kepadamu, orang yang selalu menyenangkan hatimu. Biarlah kami anak-anak muda, dimanapun kami berada, walaupun kami banyak kekurangan pada saat ini Tuhan, tetapi firman-Mu mau mengubahkan kehidupan kami Tuhan, supaya kami jangan mengikuti keinginan-keinginan yang hampa, keinginan-keinginan daging yang selalu membuat kami Tuhan jauh daripadamu, sehingga hikmat yang daripadamu Tuhan dalam kehidupan kami kadang-kadang kami tidak bisa lakukan Tuhan, karena hikmat hanya sebatas pengetahuan saja. Tapi kalau kami menjadi orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang selalu mengandalkan Kau, yang melakukan firman-Mu, tolong kami Tuhan, supaya Engkau selalu bentuk kehidupan kami menjadi milik-Mu, menjadi kepunyaan-Mu, dan selalu dipimpin oleh Roh-Mu. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Dan biarlah firman yang kami telah dengar jadi kekuatan kehidupan kami, jawaban atas kehidupan kami, terutama memberikan pada kami hikmat, pengertian, pengetahuan,
akan hal-hal yang benar, akan Engkau Tuhan sebagai kepala dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, dan berkatilah segala pekerjaan usaha kami, studi kami, dan juga bagi yang mencari pekerjaan Engkau yang bisa memberi Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, yang mencari pasangan hidup juga kiranya menjadi Tuhan, kiranya sesuai dengan kehendak-Mu. Kiranya kami selalu setia kepadamu, setia mendengarkan firman-Mu, setia selalu menerima firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan terimalah berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Itulah Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kami sekalian sampai kesudahan akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.